Bab 1707. Hukuman. Daoi meneteskan air mata setelah mendengar kata-kata Mileye. Sakit. Pada saat ini, hati Daoi seperti teriris pisau. Kata-kata Mileye benar-benar memilukan. Di samping, aturan hukum kehidupan melirik Mileye dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi dipelototi oleh Mileye. Aturan hukum kehidupan. Mileye memandang Daoi di depannya. Mengapa kamu tidak menyerang? Daoi menatap Mileye dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi air matanya masih mengalir. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Mileye mendongak. Dan pada saat itu seorang wanita perlahan mendekat. Wanita itu mengenakan mahkota persegi dan memegang kipas lipat di tangannya. Sar Daoi melihat wanita ini. Dia langsung meringis. Itu adalah master militer. Master militer. Mileye sedikit mengernyit. Seolah-olah dia adalah karakter yang luar biasa. Kali ini, Daoi berkata lagi. Dia adalah orang yang paling cerdik di klan dimensi asing. Kamu harus berhati-hati. Kamu. Mileye melirik Daoi. Apakah hidup dan matiku ada hubungannya denganmu? Daoi. Pada saat ini, Dewa Binatang juga berkata, "Nah, orang ini tidak sederhana. Kamu harus hati-hati." Mileye berkata dengan suara yang serius di dalam hatinya. Apakah dia telah melampaui alam konsepsi? Dewa Binatang berkata dengan suara yang dalam. Ini tidak sesederhana dengan hanya melampaui alam konsepsi. Ini tidak sesederhana melampaui alam konsepsi. Wajah Mileye menjadi gelap. Di langit, wanita itu berjalan menuju Mileye dan ketiganya. Dia memandang Mileye dan tersenyum sedikit. Dewa Ye. Mileye menatap wanita itu. Mileye. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Oh, kamu yang sekarang adalah Mileye, bukan Dewa Ye." Mileye memegang pedang di tangan kirinya dan hendak menyerang lebih dulu. Namun wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan bergerak, karena kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya membuang waktu." Mileye menatap wanita itu, yang tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu ingin menyerang, maka tunggu sebentar. Sekarang aku ingin berbicara denganmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Wanita itu berkedip, "Mari kita diskusikan tentang masa depan kita." Mileye terdiam. Wanita itu melanjutkan, "Aku mengirim seseorang untuk mencari adikmu sebelumnya, yaitu wanita bergaun polos." Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut dan dia menatap wanita itu. "Apa yang terjadi?" Wanita itu sedikit tersenyum. "Semua orang aku kirim sudah mati." Mileye tidak berbicara. Wanita itu berkata dengan lembut, "Dia lebih kuat dari perkiraanku." Tidak. Harus dikatakan bahwa kekuatannya pada saat itu mungkin setara dengan Dewa Ye. Saat mengatakan itu, dia memandang Mileye. Tidak lebih lemah dari Dewa Ye. "Tuan Muda Ye, apakah menurutmu penilaian ini meremehkan atau melebih-lebihkannya?" Mileye berkata dengan ringan, "Aku tidak tahu." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku terlalu meremehkannya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sengaja mengirim seseorang untuk menemukannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatannya." Wanita itu sedikit tersenyum. "Kalau tidak." Mileye menatap wanita itu. "Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" Wanita itu berkedip, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu mengapa aku ingin berbicara denganmu di sini sekarang? Itu karena aku menyadari bahwa wanita bergaun polos di belakangmu tidak sederhana. Jika tidak," dia melambaikan kipas lipat dengan ringan, "jika aku mengguncangnya, kamu akan langsung tersapu. Tentu saja. Aku tahu bahwa ada keberadaan yang kuat menjadi pelindungmu. Tetapi dia tampaknya sangat lemah sekarang.
Jadi seharusnya sangat mudah untuk membunuhmu sekarang. Mileye bergidik. Pihak lain menemukan keberadaan senior dewa binatang. Wanita itu tiba-tiba berjalan menuju Mileye. Dia memandang Mileye. Tuan Muda Ye, karena kamu memiliki keberadaan yang begitu kuat di belakangmu, aku tidak berpikir ada kebutuhan bagi kami untuk membunuhmu. Kita bisa bicarakan dengan baik. Lagi pula, kami sepertinya tidak membunuh siapapun. Dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Bagaimana menurutmu? Mileye tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan, Nona? Wanita itu berkata, Yeri, kamu bisa memanggilku Yeri. Ini adalah namaku berdasarkan wujud manusiamu. Yeri. Mileye menatap wanita itu. Nona Yeri, apa yang ingin kamu bicarakan? Yeri berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, klan dimensi asing membutuhkan sumber energi kebenaran agung dari tubuh fisikmu. Dan tubuh fisikmu tampaknya disegel. Kami dapat membantumu melepaskannya secara gratis. Tentu saja, setelah dibuka. Aku berharap Tuan Muda Ye dapat bergabung dengan klan dimensi asingku. Selama Tuan Muda Ye bergabung dengan klan dimensi asing, kami tidak akan memperlakukan Tuan Muda Ye dengan buruk. Mileye tersenyum dan berkata, bisakah aku mendapatkan sesuatu yang praktis? Mileye mencibir di dalam hatinya. Wanita ini ingin membodohinya. Sial. Bahkan tidak melihat siapa Mileye itu. Senyum Yeri menjadi semakin cerah. Apa yang Tuan Muda Ye inginkan? Mileye tersenyum dan berkata, apa yang bisa diberikan Nona Yeri kepadaku? Yeri memandang Mileye. Tuan Muda Ye, jika kamu bergabung dengan klan dimensi asingku dan memberi klan sumber energi kebenaran agung, posisimu akan menjadi yang kedua setelah ketua klan dimensi alien. Tidak hanya itu, klan juga akan membantu Tuan Muda Ye meningkatkan diri sebanyak mungkin. Mileye berkata, yang harus kulakukan hanya menyalurkan sumber energi kebenaran agung. Yeri tersenyum dan berkata, ya. Mileye menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak sesederhana itu. Apakah Nona Yeri tidak punya permintaan lain? Melihat Mileye sejenak, Yeri tersenyum dan berkata, ada sebuah permintaan kecil. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Bisakah Tuan Muda Ye menyerahkan jiwamu kepada klan dimensi asing? Tentu saja. Kami tidak akan menyakiti Tuan Muda Ye. Mileye hendak mengatakan sesuatu. Tapi Daoi tiba-tiba berkata, tidak. Yeri memandang Daoi. Dan Daoi berkata dengan suara yang dalam, jika kamu menyerahkan jiwamu kepada klan dimensi asing, maka kamu akan tunduk pada mereka selama sisa hidupmu. Mileye memandang Daoi. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Daoi berkata dengan marah. Apakah kamu harus bertindak sejauh ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak marah. Daoi, bisakah kamu memastikan posisimu terlebih dahulu? Bersambung. Bab 1708. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Daoi terdiam. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu tidak menjawab lagi. Baiklah. Aku tidak akan peduli lagi. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Yeri. Nona Yeri, menurutku syarat yang kamu ajukan bukan tidak dapat diterima. Tetapi aku ingin kembali dan berdiskusi dengan orang-orangku. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Yeri. Dia ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Yeri berbalik dan memberikan sebuah tamparan. Pak. Seorang pria dari klan dimensi asing terlempar karena tamparan ini. Yeri dengan dingin menatap pria yang terlempar tidak jauh dari sana. Omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ye melakukan hal seperti itu?
Mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum. Benar, kan? Mileye tersenyum dan berkata, Nona Yeri, aku harus kembali dan mendiskusikan masalah ini terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Yeri mengangguk. Tentu saja. Kalau begitu, Tuan Muda Ye, cepatlah kembali. Mileye berkedip. Kalau begitu aku akan pergi. Yeri tersenyum dan berkata, iya. Tidak ada yang akan menghentikan Tuan Muda Ye. Mileye melirik aturan hukum dan doi. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Yeri tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, Doi tidak akan kembali bersamamu. Dia adalah orangku. Jadi tentu saja dia harus tinggal di klan dimensi asing. Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Oh sial, benar saja. Tidak sesederhana itu. Yeri memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, pergilah. Mileye memandang Doi, dan Doi berkata dengan sungguh-sungguh, pergilah. Mileye menatap Doi. Mereka sekarang menggunakanmu untuk mengancamku. Apa yang harus aku lakukan? Doi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Mileye mencibir. Bagaimana caranya? Dengan bunuh diri lagi. Doi memandang Mileye. Pergilah. Mileye memandang Doi. Doi, aku bukan Dewa Ye. Aku tidak akan ragu-ragu. Sekarang, aku ingin kamu menjawabku. Kamu ingin mengikutiku atau tinggal di klan dimensi asing? Jika kamu bersedia pergi bersamaku, aku akan membawamu keluar hari ini. Jika tidak bisa membunuhnya, kita akan mati di sini bersama. Jika kamu memilih untuk tinggal di klan dimensi asing, maka segala sesuatu antara kita akan dihapuskan. Aku tidak berutang padamu dan kamu juga tidak berutang padaku. Serang. Di samping, Yeri menatap Doi dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye berkata lagi, jika kamu memilih untuk tinggal di klan dimensi asing, jangan katakan itu untuk kebaikanku. Aku, Mileye, tidak membutuhkan kebaikan seperti ini. Apakah kamu mengerti? Mata Doi perlahan tertutup. Mileye berhenti bicara dan menunggu keputusan Doi. Jika Doi benar-benar memutuskan untuk tinggal di klan dimensi asing, dia, Mileye, tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya. Dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Aturan hukum kehidupan juga melihat Doi. Dia tahu bahwa Mileye berbeda dari Dewa Ye sebelumnya. Jika Doi memutuskan untuk menetap di klan dimensi asing, maka Mileye pasti akan memutuskan semua hubungan dengan Doi. Setelah terdiam lama, Doi tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, jika Tuan mengatakan hal yang sama saat itu, maka mengatakan itu, dia berjalan menuju Mileye. Mulai sekarang, aku akan ikut denganmu, terlepas dari hidup atau mati. Mileye tertawa, meraih tangan Doi lalu menoleh untuk melihat Yeri di sampingnya. Nona Yeri, aku ingin membawa Doi bersamaku. Yeri menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mileye tertawa keras. Apakah aku memerlukan persetujuan darimu? Sambil berbicara, dia mengirim Doi dan aturan hukum ke penjara alam. Mileye mengulurkan telapak tangannya dan pedang panjang dengan sarung muncul di tangannya. Detik berikutnya dia berlari keluar, lalu menghunus pedangnya dan menyerang. Jurus tarik pedang. Pedang yang terpotong itu mengejutkan dunia. Di kejauhan, Yeri tersenyum tipis dan berjalan maju dengan kipas lipat di tangan gioknya. Ledakan. Tempat itu berada tepat di atas pedang Mileye. Ledakan. Mileye terguncang keras dengan pedang panjang di tangannya. Dan kemudian dia terbang terbalik ribuan kaki jauhnya.
Yeri memandang Mileye dan sedikit tersenyum. Tuan Muda Ye, kamu baru saja mengatakan ingin menyerang. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak mampu. Di kejauhan, Mileye melirik Yeri dan berkata, bolehkah aku memanggil seseorang? Yeri menyipitkan matanya sedikit. Silahkan. Mileye mengulurkan telapak tangannya. Dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Mileye memandangi menara kecil itu berkata dengan suara yang dalam. Menara kecil, jika kamu memiliki kartu as, cepat tunjukkan. Menara kecil terdiam. Mileye mengerutkan kening. Jangan pura-pura mati. Menara kecil tidak merespon. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Apa maksudnya ini? Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, perutku sakit. Aku tidak bisa bicara lagi. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Mileye bersambung.